tanpa mengulangi pelajaran ini, mungkin kita agak sukar ya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan waktu kita mau menginjili, ya, keluar menginjili. Jadi ini penting sekali pelajaran ini diulang dan juga diajarkan kepada saudara-saudari yang lain, orang-orang percaya yang lain. Ini penting sekali. Jadi presentasi ini tersedia dengan gratis bagi semua pekerja-pekerja Tuhan. Email saja ke Pak William Elijah 003@gmail.com dan juga boleh email ke Pak Boas, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sendiri karena Pak William yang ngajar, jadi saya biasanya duduk di sana dengar, mungkin sudah 1000 kali ya, mungkin lebih dari situ. Jadi saya hari ini juga bisa mengajar. Waktu mulai mengajar juga kagok ya begitu, tapi hari ini terima kasih. Ya, Roh Kudus bekerja luar biasa, jadi bisa mengajar juga. Saya percaya Pak Alias juga mengajar banyak ya. Nanti juga Pak Boas juga sudah lancar itu tadi saya ya lihat, puji Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari kita ulangi lagi apa yang sudah diajar pada sesi pertama ya. Ini tadi kita mengatakan kita ada tugas imamat, nabi, dan juga raja ya. Ini kita mendapatkan tugas ini karena Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan ya. Tuhan Yesus jabatan pertama adalah imam besar, imam agung. Jabatan kedua adalah nabi. Jabatan ketiga adalah raja. Dan karena sudah Tuhan Yesus itu kembali ke tahta di surga, maka ketiga jabatan ini tugasnya diberikan kepada tubuhnya, gereja. Ketiga macam jabatan untuk tubuh Kristus sama. Jabatan imamat, jabatan profetik, ya, itu nabi, dan jabatan raja. Jabatan imamat itu arahnya kan ke atas ya, untuk berdoa, kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menaikkan puji-pujian waktu kita menyanyi, ya, praise and worship, itu jabatan imamat. Arahnya itu ke atas ya, untuk melayani Tuhan, daripada kita ke Tuhan, arahnya ke atas. Jabatan profetik adalah sejajar waktu kita memberikan firman Tuhan kepada sesama kita untuk membangun mereka, itu jabatan profetik atau sebagai jabatan tugas nabi ya. Jadi arahnya sejajar. Yang kita sekarang ini sedang mengajar adalah jabatan raja. Ini yang jarang kita diajar, yaitu memakai otoritas ya. Raja itu yang dia punya itu adalah otoritas ya. Kalau raja itu mau menjalankan sesuatu, dia tidak minta-minta ya, tapi memerintahkan ke bawahan, keluar perintah ke bawahan. Jadi inilah yang kita akan belajar. Tuhan kita adalah raja atas segala raja yang mempunyai segala otoritas. Jadi otoritas itu diberikan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, kemudian kita diperintahkan untuk menjalankannya supaya kita bisa memberitakan Injil kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi kita mempunyai ketiga jabatan ini, saudara-saudari, jabatan imamat, jabatan profetik, dan jabatan raja. Dan ketiga ini, kalau kita sudah mengerti dan tidak dicampur aduk semuanya, saudara-saudari kita di Malaysia mengatakan nggak dijadikan rojak atau gado-gado ya, kalau kita orang Jakarta. Nah, waktu kita melayani itu akan luar biasa hasilnya.
Puji Tuhan, ya. Mari kita belajar selanjutnya. Kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua. Bapa Allah telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Maka Tuhan Yesus bisa keluarkan perintah kepada kedua-duanya, yaitu setan-setan dan penyakit-penyakit. Walaupun setan dan sakit penyakit itu sama sekali tidak sama. Bapa telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Maka dia bisa keluarkan perintah kepada kedua-duanya, walaupun mereka tidak sama. Kita memakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa itu tindakan imamat. Kita tidak perintah Tuhan, betul? Kita perintahkan selalu bawahan. Ya. Kalau otoritas itu arahnya kan ke bawah. Itu raja, ya, pelayanan raja. Selalu perintah ke bawahan, ingat ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, dia tidak memakai nubuatan, proklamasi atau deklarasi, karena itu adalah pelayanan nabi. Arahnya itu sejajar untuk menguatkan, ya. Tetapi kalau kita menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan itu ibaratnya kan menyerang musuh. Sakit penyakit dan setan itu kan musuh, ya. Sama sekali tidak ada tindakan profetik waktu Tuhan Yesus melayani orang sakit atau orang yang kerasukan. Nah, ini contohnya yang agak lucu ini ya. Bagaimanakah kita menyuruh anjing kita itu duduk? Tindakan imamat, tindakan profetik, atau tindakan raja? Apakah kita berkata kepada anjing kita, Bapak, ya, aku perintahkan kamu duduk. Ya. Kalau waktu kita panggil Bapak, itu kan arahnya ke atas ya. Bapak, aku perintahkan engkau sembuh. Ya. Jadi ke Bapak dulu, ke atas. Kemudian ke bawah ya, perintahkan kamu sembuh. Nah, di sini kan kita pakai ibaratnya contohnya anjing. Jadi, Bapak, aku perintahkan kamu duduk. Itu kan sudah dicampur ke atas dan ke bawah sekaligus ya. Nah, ini yang dinamakannya rujak nih, gado-gado. Atau kalau kita perintahkan kepada anjing kita, saya memproklamirkan kamu duduk. Saya deklarasikan kamu duduk. Ya. Juga ada yang bilang, oh, kalau waktu melayani itu kita harus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus ya. Nah, kita pakai contoh yang lucu ini lagi. Apakah kalau kita mau perintahkan anjing kita itu duduk, kita harus tunggu? Oh, ada kata-kata pengetahuan atau ilham dari ada inspirasi dari Roh Kudus. Tidak ya, saudara-saudari. Atau tunggu bimbingan dari Roh Kudus baru boleh keluar perintah. Duduk. Duduk. Amin. Nah, ada yang begitu. Setan engkau keluar. Amin. Nah, ya. Nah, kalau kita pakai anjing sebagai bawahan kita itu, suruh si anjing duduk, kita bilang amin, tidak. Tidak kan? Jadi ini contoh yang sangat tepat ya. Karena setan-setan dan penyakit-penyakit itu adalah bawahan kita di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Tuhan Yesus mengatakan nanti, kita lihat ya di Lukas 9 ayat 1, Tuhan memberikan otoritas untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Kalau menguasai artinya kita atasan yang sakit penyakit dan setan-setan itu adalah bawahan. Ingat saudara-saudari, ya. Kalau saya suka ingat begini, oh, dog ya, disease, demons. Mereka semua adalah bawahan 3D ya. Anjing, sakit penyakit,
dan setan-setan. Itu semua bawahan, ya, saudara-saudari. Maka kita kalau perintahkan mereka itu sakit penyakit atau setan-setan, ingat saja itu bawahan seperti kita perintahkan anjing. Jadi tidak perlu macam-macam, ya. Tidak perlu ada haleluya dulu. Mau usir setan nyanyi dulu haleluya. Setannya senang lah dikasih puji-pujian, dikasih nyanyi haleluya haleluya. Duduk tidak perlu, ya. Kalau kita mau anjing kita duduk, cukup kita keluarkan perintah duduk, sit, ya, satu patah kata saja. Perintah itu sebetulnya kalau makin singkat itu makin kuat, amin. Kalau perintahnya kepanjangan, orangnya bingung, anjingnya juga bingung, orangnya juga bingung, setannya pun bingung. Saudara-saudari, kalau kita perintahkan bawahan, singkat saja, satu patah kata, jadi, amin. Nah, habis perintah jangan bilang amin, ya. Sudah, duduk, jalankan. Ayo sekarang juga, ya. Tanpa proklamasi, tanpa deklarasi, tanpa macam-macam. Amin. Haleluya. Nah, itu benar, ya. Nah, jadi kalau keluar perintah, sudah, setan engkau keluar, pergi dalam nama Yesus. Penyakit ini sekarang juga tinggalkan tubuh ini dalam nama Yesus. Selesai. Aminnya tidak ada, yang lain-lain tidak ada. Nah, kalau memang kita berdoa ya ada aminnya. Kalau kita keluarkan deklarasi ya ada amin. Puji Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang harus terselesaikan, harus terjadi, ada aminnya. Kalau perintahkan anjing sama apa penyakit-penyakit ya sudah, habis perintah sudah tidak pakai amin, ya. Jadi kalau perintahkan anjing tidak ada doa, tidak ada nyanyi-nyanyi dulu. Bukan Yesus tidak pernah berdoa, saudara-saudari, kepada Bapaknya atau bernubuat kepada seseorang. Ya, saya tidak berkata Yesus tidak pernah berdoa. Yesus selalu berdoa. Semalam suntuk dia berdoa. Tetapi dalam pelayanannya selalu dengan singkat keluar perintah. Ada waktu di mana Tuhan Yesus tidak berdoa atau bernubuat, melainkan keluar perintah dengan otoritas. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus jalankan dalam konteksnya mengabarkan kerajaan Allah, kita harus belajar kapan kita harus keluar perintah dan kapan kita berdoa atau bernubuat. Nah, saudara-saudari, kalau kita sebelum belajar hal-hal ini, semuanya dicampur. Doanya, imamatnya, puji-pujiannya, nanti deklarasinya, nanti perintahnya, semua dicampur, ya. Jadi waktu tercampur-campur begitu, ya karena kita tidak tahu sedang berbuat apa, padahal kita lagi melayani orang sakit. Bukan waktunya berdoa, bukan waktunya bernubuat. Misalnya orang yang kesetanan itu, dia sedang berkauk-kauk, ya, menjerit-jerit, berontak, mungkin tinju sana, tinju sini. Bagaimana kita nyanyi-nyanyikan dia, ya? Bagaimana kita bernubuat, orang itu pun nggak mengerti, ya. Setannya aja yang ribut. Waktu itu kita serang, ya, sebetulnya. Tindakan raja, keluar perintah, diam kau, keluar dalam nama Yesus, ya. Gitu saja. Kita terus bentak-bentak tengking lah, ya, setan itu sampai dia pergi, sampai dia keluar, sampai dia mundur. Ya. Nah, sama juga melayani orang sakit. Nanti kita akan lihat dari ayat-ayat Alkitab. Tuhan Yesus melayani orang sakit caranya sama juga, pakai otoritas, sakitnya ditengking. Ya. Kalau kita sudah diberi otoritas, kita keluar perintah saja kepada bawahan. Dan bawahan itu harus tunduk. Jadi sebetulnya otoritas punya arti itu adalah semua bawahan harus tunduk dengan perintahku. Itulah otoritasnya. Semua bawahan harus tunduk kepada perintahku. Aku yang diberi otoritas, aku yang berkuasa, bawahan harus tunduk kepada perintahku. Nah, itu yang saya mengerti sekarang, ya. Kalian juga mulai
itu jangan dihafal saja, dimengertikan dengan seksama di dalam hati. Artinya yang di bawah kuasaku itu harus tunduk kepada perintahku. Bawahan harus tunduk perintahku, gitu saja ya. Saudara-saudari boleh ikut dengan saya. Bawahan harus tunduk kepada perintahku. Sakit penyakit dan setan-setan harus tunduk kepada perintahku. Ya, saudara-saudari, ingat itu ya. Jangan nanti kalau kita ketemu setan kita yang lari. Atau kita ya entahlah. Kadang-kadang orang itu pakai Bible sebagai jimat atau ditaruh di bawah bantal, ya nggak jadilah ya. Setan itu mah nggak takut sama Alkitab di bawah bantal kita. Yang dia takut, kita keluarkan otoritas di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Raja segala atas raja. Nah, waktu keluar perintah itu, ya jangan lemah lembut lah. Oh, monggo Pak Setan. Silakan keluar. Nah, wah, setannya dibujuk-bujuk begitu mana mau. Nanti setannya dibujuk dikasih kemenyan lah, dikasih nasi lah, entah dikasih rokok lah ya. Keenakan dong setannya. Mana mau keluar ya. Atau dia nanti keluar dia juga masuk lagi karena dikasih makan kan. Ibaratnya begitu, saudara-saudari. Oh, kita itu harus lebih galak daripada setan itu. Harus lebih galak dari penyakit itu. Amin. Ya, kita itu sudah diberi otoritas dari atasan kita, Tuhan Yesus, Tuhan semesta alam. Amin. Tuhan nomor 1. Kalau kita tidak diberi otoritas, nah kita harus berdoa kepada Tuhan yang punya segala otoritas. Saudara-saudari, jadi Tuhan yang perintah kita, dia yang punya otoritas, dia perintah kita nih bawahan. Jadi kita kalau bawahan Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, jadi kalau kita taat kepada yang punya otoritas di atas, yang bawahan kita juga akan taat. Betul? Tuhan Yesus punya otoritas ilahi, menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Yang dijalankannya dengan mengeluarkan perintah. Ingat, menjalankan otoritas itu caranya hanya satu, keluar perintah. Ya, saudara-saudari, keluar perintah. Keluar perintah. Kalau kita di gereja mah nggak berani ya kita keluar perintah mengusir setan, mengusir penyakit. Beraninya perintah sesama kita. salah arah dong ya, saudara-saudari. Dan juga kita pikir, kok di gereja perintah apa? Perintah Tuhan sembuhkan orang. Bukan ya. Kita pakai otoritas yang Tuhan sudah berikan kita di dalam nama Yesus, keluar perintah kepada bawahan, yaitu sakit penyakit dan setan-setan. Dan apa saja yang melawan firman Tuhan, ya, kita boleh menguasai. Jadi kalau otoritas itu pakainya bukan dengan berdoa kepada Bapa, ya, karena Tuhan Yesus tidak berdoa kepada Bapaknya atau bernubuat. Jadi yang manakah lebih alkitabiah dan efektif pada waktu kita melayani orang sakit? Waktu lagi menginjili orang-orang yang belum percaya. Nah, orang-orang yang belum percaya itu kan artinya dia tidak mengakui kan ada Allah, Tuhan alam semesta kan, yang bertahta di atas, yang mempunyai segala otoritas, betul? Nah, waktu kita menginjili, kita kan yang harus menunjukkan bahwa yang kita bawa ini adalah injili daripada kabar baik daripada Allah Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa, yang punya segala otoritas, yang mempunyai otoritas yang paling tinggi. Dengan waktu kita keluarkan dalam nama Yesus, sakit penyakit setan ini keluar. Nah, setannya keluar, penyakitnya sembuh. Nah, orang-orang itu bilang, wah, nama Yesus itu hebat ya. Kalau orang Sunda bilang, nama Yesus wong sakti. Aduh, dulu
waktu kami mengajar di antara orang-orang Sunda, loh kita nggak tahu ya Gusti Isa itu sakti. Wah, saya bilang, ya benar juga. Benar, haleluya. Gusti Isa sakti. Ya, nah, bukan kan orang-orang kalau di desa itu pikir dukunnya lah sakti lah, entahlah yang dipiara itu sakti lah, kerisnya lah sakti. Saudara-saudari, dukun nggak bisa nyembuhkan kerisnya, nggak bisa jalan, bikin orang makin sakit. Nah, waktu dalam nama Isa Al-Masih sembuh kau, dalam nama Isa Al-Masih setan ini keluar. Wah, orangnya sembuh, ya, setannya lari. Nah, mereka bilang, wah Gusti Isa sakti. Puji Tuhan. Nah, itu menginjili orang percaya pakai otoritas ini supaya mereka tahu kita datang pakai otoritas daripada Tuhan Yesus. Ya. Di Alkitab sering dikatakan orang-orang Farisi itu tanya, dengan otoritas apa kamu Yesus ya menjalankan ini semua? Gitu. Ya, ditanya kan dengan otoritas siapa? Wah. Bapak, sembuhkanlah orang ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, ini yang biasa kita ya, biasa ya, Bapak, sembuhkanlah orang ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kita ambil tugas imamat kan ya. Tapi Tuhan Yesus tuh tidak pernah perintahkan murid-muridnya menyembuhkan orang sakit dengan cara begini nih. Coba dah baca lagi itu kitab-kitab Injil ya, dari Matius, Markus ya, Lukas, Yohanes ya. Coba dilihat ada tidak Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk melayani orang sakit dengan cara begini. Bapak, sembuhkanlah orang ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin di belakangnya udah sembuh nggak sembuh urusanmu Tuhan, bukan urusan aku. Ada tidak yang ini? Nanti dibaca lagi itu kitab Injil dan sampai Kisah Rasul ya. Aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Coba ada tidak? Aku deklarasikan oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Ini kan nabi. Ada nggak pakai jabatan tugas nabi untuk menyembuhkan orang? Coba dilihat ada tidak? Kalau saya lihat sih nggak ada ya. Nah, saya baca bolak-balik nggak ada, tapi dulu karena aku juga di gereja-gereja yang biasa tradisi ini yang kita diajarkan kan, atau ada juga waktu ngusir setan atau waktu mau menyembuhkan orang sakit kita semua orang-orang gereja datang kita nyanyi dulu ya, nyanyi ya kita mau puji-pujian ya puji Tuhan ya. Nah, tapi kalau waktu penginjilan kan biasanya kan dia bukan mau dengar kita nyanyi kan. Kalau ada orang yang sakit atau orang yang kesetanan, dia maunya orang itu terlepas kan, orang itu sembuh. Nah, saudara-saudari ya. Jadi nggak ada hal-hal macam begini ya. Dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh. Nah, ini yang kita pakai. Inilah yang tepat. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. In the name of Jesus Christ, be healed. In the name of Jesus Christ, be set free. In the name of Jesus Christ, you demons get out. Nah, itu caranya. Nah, di sini. Pak William. Nah, apakah harus ada kata-kata pengetahuan atau bimbingan dari Roh Kudus sebelum kita berani perintahkan anjing kita itu duduk? Ya, tidak ya, betul. Oh, kita ya, oh Roh Kudus, apakah engkau kehendaki anjing ini duduk ya? Anjing itu kan bawahan, kan tidak perlu. Kalau kita mau anjing kita itu duduk ya suruh aja duduk ya. Tidak perlu ada ilham atau inspirasi dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudari bilang kalau orang sakit gimana? Kan harus ada Tuhan suruh. Ya, nanti kita lihat Tuhan memang sudah perintahkan. Jadi kita tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya. Jadi bimbingan dari Roh Kudus itu sudah bimbing dengan firman Tuhan. Nanti di Lukas 9 ayat 1 kita lihat lagi ya, kita baca lagi. Jadi sudah Roh Kudus sudah berikan bimbingannya. Waktu kamu menginjil, ya sembuhkanlah orang sakit.
Usirlah setan itu. Karena engkau sudah diberi otoritas dan tenaga. Ya. Nah, saudara-saudari. Jadi ini sama, ya. Ya. Jadi saya tadi bilang ya, dog itu kan anjing. Disease itu penyakit. Demons, ya. Setan-setan. 3Ds, ya. Anjing, sakit penyakit, dan setan-setan. Itu bawahan. Kalau mau dia pergi atau mau dia kerjakan sesuatu, keluar saja perintah dengan singkat. Demikian juga kita tidak perlu kata-kata pengetahuan atau satu rema dari Roh Kudus sebelum kita menyembuhkan orang sakit. Ini dalam rangka penginjilan, ya. Ingat sekali lagi, pelajaran ini adalah dalam rangka penginjilan, dipakai untuk penginjilan umumnya, generally, ya. Nah, saudara-saudari, jadi nanti kita akan juga membahas bagaimana melayani orang sakit di gereja. Ya, ada perbedaannya, saudara-saudari. Tapi yang sekarang lagi diungkapkan adalah waktu kita menginjil. Inilah caranya. Tetapi kalau ada kata-kata pengetahuan atau bimbingan dari Roh Kudus, ikut saja, ya, puji Tuhan, ya. Kalau kita mengerti otoritas, kita tidak harus selalu bergantung kepada bimbingan Roh Kudus, ya. Nah, ini kalian bilang, loh, bukannya apa-apa juga harus tergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, nanti kita akan mengerti lagi apa ini artinya bimbingan Roh Kudus, ya, atau pakai karunia. Ini bukan karunia, ya. Sebentar lagi di bawah ini kami akan uraikan perbedaan antara karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan pengertian otoritas. Jadi saudara-saudari, ya, bedakan, ya. Jadi tidak bilang kita ini kurang ajar, ya, terhadap bimbingan Roh Kudus, bukan, ya. Kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi memang ada hal-hal yang Roh Kudus sudah dengan jelas memberikan pengetahuan itu kepada kita. Jadi kita tidak usah tunggu-tunggu rema lagi, maksudnya. Oh Tuhan, sekarang saya lagi menginjil. Apakah orang ini lagi kesehatannya harus aku sembuhkan, ya, sampai begitu, ya? Tidak perlu. Usir saja. Nah, Lukas 9 ayat 1 nanti kita akan lihat bahwa Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Sebelum hari Pentakosta, sebelum hari Roh Kudus datang membawa karunia-karunia-Nya. Dan sebelum ada apa yang disebut urapan. Karena hari ini sering kali kita bergantung dengan apa yang dikatakan urapan, ya. Kalau aku nggak diurapi, nggak berani aku, nggak ada urapannya. Nah, saudara-saudari, ini adalah hal-hal yang berlainan dengan otoritas, ya. Jadi kita belajar dulu otoritas, karena otoritas itu paling mendasar, ya. Karunia-karunia kita akan pelajari nanti, urapan juga kita akan uraikan lagi selanjutnya. Tetapi yang diajarkan di sini adalah otoritas. Dan sama sekali berbeda dengan karunia-karunia Roh Kudus, sama sekali berbeda dengan urapan, ya, saudara-saudari. Jadi jangan dicampur jadi rujak atau jadi gado-gado. Otoritas tidak sama dengan karunia kesembuhan. Otoritas tidak sama dengan urapan, ya, lain perkara. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak meniadakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajar dan perintahkan kepada murid-muridnya. Sebaliknya, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjalankan perintahnya dengan lebih berani dan lebih berhasil. Ya. Di kisah rasul-rasul nanti kita akan lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus terus menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan keluarkan perintah sebagai bukti kepada orang yang terhilang, yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Nah, sekarang kita akan uraikan lagi mengenai tenaga, ya, atau kekuatan, ya, karena Tuhan Yesus memberikan tenaga
dan otoritas kan ya. Tenaga dan kekuatan. Tenaga itu apa? Ya. Power ya ini. Tuhan Yesus memberi power and authority. Ya. Tadi yang diuraikan adalah authority, ya, otoritas atau kuasa. Sekarang ini power, tenaga. Apa ini tenaga? Apa yang dalam in the context ya, di dalam konteks itu di Alkitab tenaga itu apa ya? Dipakai untuk apa? Ya. Jadi ini sangat saya akan kasih batas-batasnya ya. Tenaga ini bukan power yang lain-lain, tapi ini tenaga kesembuhan ya, tenaga kesembuhan. Itu saja yang akan diuraikan. Nggak akan disinggung hal-hal yang lain-lain. Lukas 4 ya, ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Apakah Yesus menjalankan otoritas di sini? Tidak, saudara-saudari, tidak ada kata-kata perintah yang keluar. Ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tidak mendoakan mereka. Letakkan tangan, terus sembuhkan mereka. Kenapa Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Lukas ayat 6 pasal 19 ya. Cari ini, kenapa dia letakkan tangan atas orang sakit? Semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kadang-kadang orang yang sakit yang menjamah, meletakkan tangan atas Tuhan Yesus. Karena ada tenaga, kekuatan, dunamis ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah dunamis. Ya. Kalau otoritas itu di dalam bahasa Ibrani-nya exousia. Ya. Kalau ini tenaga ini dunamis. Dunamis tenaga yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Nah ini yang paling jelas nih di sini. Markus pasal 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ini, dia jamah jubah, belum kena tubuhnya ya Tuhan Yesus, hanya jamah jubah saja ya, yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan juga dia punya iman bilang, asalku jamah aku pasti sembuh. Maka sembuhlah. Waktu dia jamah dia merasa. Nah apa yang dirasakan? Oh pasti saya pikir inilah yang dirasakan. Dia merasakan suatu tenaga ya masuk ke dalam dirinya, sembuh ya. Mungkin panas kah, mungkin sejuk kah ya. Tuhan Yesus juga ketika itu mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, dia juga merasa perempuan itu ada sesuatu terjadi, badannya sembuh. Tuhan Yesus juga merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, dari sini kami ambil kesimpulan bahwa waktu ada jamahan, yaitu ada kontak ya, seperti jari kita kalau kena kontak listrik ya, masuk itu begitu, tenaga itu. Ya, aliran listrik itu tenaga, ya, saudara-saudari, tenaga listrik. Ya. Nah, tenaga kesembuhan ini yang keluar dari dirinya. Dalam bahasa Yunani, tenaga itu adalah dunamis. Kalau ada jamahan, ada tenaga yang mengalir. Ada kontak, ada tenaga yang mengalir. Pada waktu Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir.
untuk menyembuhkan mereka. Ini juga ada kesaksian kita di waktu pelayanan di Kalimantan Barat di hulu Sungai Kapuas itu. Pertama-tama kali kamu masuk ke sana, ini desa, wah, mandinya ke kali, sikat giginya ke kali, ke WC-nya juga ke kali. Pokoknya semua masuk ke kali, semua keluar dari kali, ya, Kali Kapuas. Nah, di tempat itu kami waktu sampai, ya, tinggal saja di pinggir sungai, ya. Sewaan rumahnya murah, ya. $800 $800 apa? Oh, $8 untuk tiga bulan. $8 untuk 3 bulan. Ya, nggak ada WC, nggak ada apa-apa lah ya. Pokoknya semuanya masuk ke kali lah. Ah, tiba-tiba datang seorang tua. Dia pikir, wah ini pasti nih dukun besar nih. Panggil kita Sinsang. Kalau dipanggil Sinsang itu di Kalimantan Barat artinya ini dukun ini juga. Dia pikir ini orang siapa, enggak lain ya, mungkin sesudukun kali di sini. Dia datang. Nah, ini seorang ibu tua ya. Wah, dia bilang saya itu diguna-gunakan orang. Kami bilang, hah? Guna-guna itu apa? Memang kami mengerti juga, tapi kan baru nih datang dari Amerika. Saya yang mengerti ya, karena saya dari lahir di Indonesia. Pak William ya dari lahir di Amerika kan. Dia bilang, apa tuh guna-guna? Saya bilang itu dikerjain orang. Bikin dia sakit gitu. Nah, ibu ini berkata, oh Sinsang katanya. Saya diguna-gunakan. Lihat coba mata saya. Siang malam seperti dicucuk jarum. Merah, sakit, bengkak. Saya lihat, benar ya. Nah, ibu tua itu ya kira-kira umur 70-an lah ya. Seumur hidup kerja susah, kita bisa lihat dari tangannya ya. Terus dia bilang, bisa nggak tolong saya? Wah, saya ini waktu itu kan ya nggak ngerti ya hal-hal kesembuhan usir begini. Tapi Pak William kan waktu itu waktu itu baru kepenuhan Roh Kudus ya, luar biasa semangatnya. Yang dibaca itu sudah Matius ya, Markus, Lukas sama Yohanes sama kisah rasul-rasul yang dia bilang nanti aku kalau sampai di tempat-tempat yang terpencil begini aku mau lihat hal-hal begini, aku mau lihat kemuliaan Tuhan. Terus dia bilang begini, karena dia masih bahasa Inggris kan, saya kan bisa bahasa setempat ya, bahasa Ke ya, bahasa Hakka ya, orang-orang situ kalau pakai bahasa Teochew atau bahasa Ke ya. Nah, bahasa Indonesianya kurang ya. Jadi saya panggil dia Pak Me. Pak Me, tukang Pak Me, saya bilang. Pak Me, karena suaminya itu orang yang bikin peti mati. Jadi kita panggil dia tukang ya. Pak Me tukang. Kalau ini yang Pak William suruh saya tanya sama dia, kalau nanti Tuhan Yesus sembuhkan kamu, kamu mau percaya ya? Dalam hati saya sih, wah mana ada orang menginjil macamnya begini. Karena saya kan belum mengerti. Saya kan keluar dari gereja baptis ya, gereja Kristen Jakarta. Aduh, jadi saya bilang, ini 40 tahun yang lalu ya, tahun 78 ya, saudara-saudari. Pak Meh, nanti kalau Tuhan Yesus sembuhkan, Pak Meh harus percaya ya. Saya kasih tahu si Pak Meh ya, iya aja. Iya Sinsang, iya katanya. Ya baguslah. Terus Pak William langsung tumpangkan tangan loh atas matanya yang bengkak itu. Ya. Dia tengking dalam nama Yesus aku hancurkan kuasa guna-guna ini. Pokoknya dia dalam bahasa Inggris ya. Saya harus terjemahkan kan dalam bahasa Ke ya. Hantam lah ya. Nah, sembuh, tidak sakit lagi. Terus Pak Williamnya dalam bahasa Inggris suruh saya tanya dia. Gimana tuh rasanya? Udah masih sakit apa udah sembuh? Aduh, saya sampai ketakutan. Gak berani keluar suara saya.
masa ada orang sih habis digituin terus ditanya sih banyak bener. Terus saya bilang, Pak Mei, you go home, oh. Baik ya. Si Pak Mei bilang, Sinsang, saya rasakan sesuatu yang adem-adem loh. Ya, liong-liong kata dia. Adem-adem turun dari mata saya yang sakit itu ya sampai ke hati saya di sini. Pak Mei udah sembuh? Saya tanya. Katanya, sembuh. Hah? Aku juga kaget karena waktu aku tanya itu, kalau dia jawab tambah sakit gimana nih? Itu pikiran saya ya. Tapi si Pak Mei itu sembuh loh. Dia itu dan sekeluarganya langsung percaya Tuhan. Kecuali suaminya yang bikin peti mati, nggak mau percaya. Anaknya ya dia punya mantunya dan ketiga cucunya semua percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu orang pertama yang Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Ya. Nah, rupanya waktu di jamaah itu dia merasa itu tenaga kesembuhan karena dia rasa sesuatu yang sejuk mengalir dari matanya ke hatinya. Nah, tenaga ini berada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan tenaga ini juga berada di dalam dirimu dan diriku. Karena Tuhan Yesus sekarang berdiam di dalam diri kita. Amin. Tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Apa sama? Tidak sama. Itu adalah power and authority. Ya, saudara-saudari. Bukan karunia. Tenaga ini tidak sama juga dengan urapan. Tidak, itu bukan urapan. Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Dia tinggal di dalam diri kita, murid-muridnya. Amin. Oleh sebab itu kita bisa menumpangkan tangan atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12 dan Markus 16 ayat 18. Ya. Yohanes 14:11. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan semua mujizat karena ada otoritas dan ada tenaga di dalam dia. Dari mana? Karena Bapa ada di dalam dia dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Sebagaimana juga hari ini Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kan percaya. Percaya kepadaku. Percaya apa? Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ada di dalamku, aku ada di dalam Tuhan Yesus. Iya, barang siapa yang percaya itu melakukan juga pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar lagi katanya. Ya, amin. Haleluya. Bilang, Tuhan aku percaya, aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan. Kami murid-murid Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan cara yang persis sama yang dilakukan oleh Yesus. Ini penting nih, persis sama ya. Jangan sembarangan kita lakukan pekerjaan yang kasih tahu kita apa, yang memberikan otoritas dia, yang memberikan tenaga dia. Jadi yang mengajar juga Tuhan Yesus sendiri. Betul guru kita? Nah, jadi kalau kita lakukan pekerjaan-pekerjaannya, caranya harus persis sama dong. Nggak bisa sembarangan, betul tidak? Ya, jangan semau-maunya sendiri. Aku dibimbing oleh Roh Kudus. Ini itu. Tapi apakah Roh Kudus akan meniadakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ya tidak, harus cocok kan ya, harus sejajar. Memang bimbingan Roh Kudus itu besar dan banyak sekali, tak terhitung ya. Tetapi paling sedikit pelajarilah dulu apanya, fondasinya dulu ya, di mana ya.
nanti baru kita tidak kacau dan tidak macam-macam ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan-pekerjaan siapa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, guru kita. Pakailah cara yang persis sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya kita betul-betul taat dan tunduk kepada Tuhan kita. Dua senjata. Ada otoritas dan juga ya, otoritas. ini benar. Sembuh tidak sembuh urusan kita. Urusan saudara, urusan saya kalau sudah diberikan otoritas. Amin. Ada tenaga yang diberikan, dunamis, tenaga kesembuhan, mengalir lewat penumpangan tangan dengan penjamahan ya. Saudara-saudari, kalau sudah diberi otoritas, sembuh tidak sembuh urusanmu dan urusan saya loh. Bukan urusan Tuhan loh. Jadi kita itu bertanggung jawab loh. Orang itu sembuh atau tidak sembuh. Benar tidak? Kalau sudah kita ini jadi CEO, ya kita punya apa? Company, ya urusan kita kan. Nah, nggak boleh bilang, oh udah jadi CEO, ini company apa sukses nggak sukses urusan Tuhan. Loh, urusan kita loh sebetulnya. Kita yang harus ngatur baik-baik. Kita harus manage baik-baik, betul? Jadi kita harus pelajari ini dengan seksama. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kesenangan Tuhan. Karunia, karisma, dan urapan krisma itu tidak akan kita bicarakan dalam konteks kita ini ya. Karena kita mau pelajari otoritas dan tenaga. Karunia, karisma, dan krisma itu nanti belakangan baru kita belajar ya, tapi belakangan lah ya. Otoritas bahasa Ibraninya exousia, tenaga bahasa Yunaninya dunamis, karunia bahasa Yunaninya karisma, urapan bahasa Yunaninya krisma, bukan karisma ya, kurang A-nya ya. Lain, semua empat-empat ini lain. Yang kita akan uraikan dengan seksama adalah otoritas dan tenaga. Dua senjata dijalankan, otoritas dijalankan dengan keluarkan perintah dari jarak dekat maupun jauh. Ya, tadi Pak Elias jarak jauh. Ya. Nah, kenapa jarak jauh bisa selesai? Ya, otoritas tidak dipengaruhi oleh jarak. Ya. Sampai ke Mars atau sampai ke bulan pun sampai. Tuhan waktu perintahkan alam semesta ini jadi, perintah saja keluar semua alam semesta, bintang-bintang, planet-planet, semua jadi kan? Haleluya. Tidak ada jarak dekat atau jauh ya. Kalau saudara ini adalah bos ya, dari perintah dari Jakarta ke Amerika atau dari Amerika ke Jakarta pun sampai, dari bulan ke bumi pun sampai, betul ya. Tenaga dunamis ya. Itu dengan peletakan tangan, ada kontak ya. Jadi tenaga itu selalu ada kontaknya. Nah. Jadi orang yang kecandu merokok dan minum bisa cepat dibebaskan dalam nama Yesus. Nah, ini satu karena banyak orang yang kecandu rokok ya. Dan juga saat ini juga banyak obat-obat bius ya, itu juga dapat dibebaskan dalam nama Yesus. Amin. COVID ya, virus ya, semua juga kita bisa tangking, hancurkan ya dalam nama Yesus. Semuanya bisa. Seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Nah, saudara-saudari, penting waktu kita orang kalau sakit kepala, nah tumpangkan tangan di kepala. Kalau sakit mata, tumpangkan tangan di mata. Ya, kalau sakit jantung tumpangkan tangan dekat dadanya ya, di mana ada di jantung di sana. Sakit perut ya di perut ya, sakit dengkul ya di dengkul lah letakkan tangan. Jangan semuanya letakkan tangan cuma di kepala saja, jangan. Tenaganya mengalirnya dari atas
keliling-keliling dulu ya. Kalau orangnya tuli, ya masukkan jari di dalam telinga. Nanti kita lihat contohnya Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat. Markus 7 ayat 32 sampai 35. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Meletakkan tangan, mau dijamah. Jadi di manakah Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas dia? Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Masuk jarinya, saudara-saudari, bukan hanya di depan aja begini, bukan, masuk jarinya. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya, kalau ludah-ludah jangan dulu deh ya. Apalagi di Amerika, apalagi di Eropa. Kalau ludahin orang nanti kita disu ya. dibawa ke pengadilan, ya, meraba lidah orang itu. Tetapi lihatlah kalau dia memang mintain, ada saya satu kali, katanya meludah, ayo ludahin mata saya, semata saya bisa melihat. Meraba lidah orang itu ya, supaya tenaga kesembuhan boleh mengalir. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Yesus pakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya, saudara-saudari? Dia memasukkan jarinya, itu meletakkan tangan kan ya? Itu pakai apa? Tenaga. Meraba lidahnya juga ada jamahan kan? Itu juga tenaga. Waktu dia berkata, terbukalah, itu adalah otoritas. Perintahnya keluar. Jadi Tuhan Yesus pakai kedua-duanya. Nih, satu contoh lagi, Markus 8. Di situ orang membawa kepadanya seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, atas matanya ya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ditanya ya. Nah, seperti tadi ya, ibu itu. Sudahkah engkau sembuh? Sakitnya hilang? Saudara-saudari, jangan takut ya, tanya sama orang itu. Kalau nggak ditanya, kalian mana tahu dia sembuh atau sembuh, sakitnya masih ada mendingan kah, ringan kah? Ya, jangan takut, tanya. Sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus berani bertanya, sudah sembuh belum? Karena dia mengerti ciri-ciri otoritas dan tenaga kesembuhan. Ciri-ciri otoritas itu apa? Artinya apa yang aku perintahkan harus jadi kan? Benar? Dan juga itu urusanmu kan dengan orang itu kan? Jadi tanya dong, udah sembuh? Sudah ringan? Jangan takut. Ya. Takut itu yang bikin kita gagal melulu, cilaka. Jangan takut, tanya aja. Kalau belum ya biarin sekali lagi. Ya. Nah, biasanya kita kurang berani bertanya, benar nggak? Sekarang kita juga harus berani belajar. Bertanya setelah melayani orang sakit, sudah sembuhkah? Sudah lebih ringan kah? Bisa bangun? Kalau bisa bangun, ayo bangun gitu. Kita juga harus yakin akan terjadi ya sesuatu apabila kita melayani orang sakit. Jangan ya, mungkin sembuh nih, mungkin nggak sembuh nih. Jangan. Yang apa aku perintahkan harus terjadi. Ya. Kita harus yakin bahwa waktu kita layani sesuatu akan terjadi. Amin. Karena sakit penyakit adalah bawahan kita. Artinya bawahan kita kalau diberi perintah harus tunduk. Jadi sesudah melayani orang sakit seperti Yesus, kita juga akan berani bertanya, sudah lebih enak? Sudah lebih ringan? Sakit sudah hilang? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, ini yang buta ini dia. Waktu habis Tuhan Yesus letakkan tangan, sudah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Kepalanya besar, banyak daun. Tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya masih belum jelas ya, saudara-saudari. Orang buta ini sudah sembuh total? Belum.
Jadi Yesus ambil tindakan apa? Yesus meletakkan lagi tangannya yang kedua kali ya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Jadi pada waktu melayani orang sakit, kita meletakkan tangan atas tempat di mana ada penyakit. Dan kita harus bertekun sampai sembuh total. Kalau Tuhan Yesus 2 kali, kita boleh lebih dari 2 kali. Terus saja, kalau hari ini belum sembuh, besok datang lagi. Besok belum sembuh, datang lagi. Besoknya belum sembuh, datang lagi. Saya juga ada dengar kesaksian, ada yang 6 bulan dia terus dia hantam, dia punya alergi. Akhirnya sembuh. Kita makan obat aja setiap hari. Ya betul tidak? Jadi jangan cuma 1 kali aja. Sudah ada. Mungkinlah, enggak lah, pokoknya tidak ada hal-hal begitulah. Bertekun sampai sembuh total. Perhatikanlah pada kedua mujizat tadi dari Markus. Yaitu orang yang bisu tuli dan orang yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pijat, pencet atau gosok. Tidak ada gemeter atau tampar atau tepak-tepak atau lambai-lambai. Aku pernah melihat ya satu pendeta waktu di New York. Ini gereja Korea ya. Jadi pendetanya agak galak kadang-kadang. Maaf. Orangnya kalau lagi kesetanan. Pak pendeta itu datang bawa apa ya, selampe atau apa ya, orangnya ditampar langsung, ditonjok langsung. Nanti orangnya mati, setannya belum keluar, saudara-saudari. Jadi bukan caranya begitu ya. Nah, dan juga waktu kita melayani orang sakit, kalau dia sakit pinggang atau dia sakit dengkul atau dia sakit apa, jangan dipijat itu orang, nanti makin sakit loh. Kita pijat-pijat itu nanti makin melukai dia, atau dipencet atau digosok, gak usah. Letakkan tangan saja biar tenaga kesembuhan itu mengalir. Kita juga gak usah gemeter-gemeter ya. Kenapa kita yang gemeter? Ya, jangan dorong sampai orang itu rebah atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Ya. Turutilah cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali. Kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk menumpangkan tangan. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas, yaitu keluar perintah saja. Kalau misalnya kita sekarang di Zoom, mana bisa kita tumpangkan tangan ya, mungkin di sebelahmu ada istri atau ada bapak ya, suami di sana bisa tumpangkan tangan. Tapi yang keluar perintah kan kita masing-masing, dari Amerika kah, dari Bandung kah, dari Semarang, entahlah di mana ya, dari Belanda kah, New Zealand ya, saudara-saudari banyak kan yang di mana-mana itu dengan otoritas. Jadi otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Ya, otoritas itu dengan keluar perintah, kalau tenaga kesembuhan dengan jamahan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, kalau Tuhan mau. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Ya, aku mau. Langsung keluar itu perintah kan. Jadilah engkau tahir. Kalau di dalam bahasa Inggris, be clean. Dan menjamah juga orang itu. Jadi pakai dua-duanya kan, tenaga dan otoritas. Apakah Yesus berdoa untuk orang ini? Tidak. Apakah Yesus berkata, Bapak dulu dipanggil. Kami perintahkan orang ini menjadi tahir. Tidak ya. Kalau kita mau begini, dalam nama Yesus, jadilah engkau tahir. Ya, tuh. Jadi tidak tinggal Bapak ya, Father in the name of Jesus, you be healed. Enggak. Langsung in the name of Jesus, be healed. Ya. Jadi langsung berbicara kepada orang itu dan hantam itu penyakit. Ya.
Jadi kita nggak panggil ke Bapak lagi, ke atas nanti ke bawah, ya. Nanti ke bawah ke atas ke bawah. Nanti sejajar lagi keluar kata-kata Nabi. Itu kan jadi kacau kan ya, ke atas ke bawah ke samping, entahlah kemana arahnya. Ibaratnya ya seperti kalau kita nembak tuh nggak karu-karuan ya, ke atas ke bawah ke samping ditembak aja sembarangan, membabi buta ya begitu. Tidak, saudara-saudari, sangat fokus diarahkan kepada penyakit itu ya. Kalau kamu kita lagi menjamah orang sakit, kita letakkan tangan langsung, mata kita jangan dipejamkan ya. Langsung kita keluarkan perintah dengan mata kita tertuju kepada tempat yang sakit itu. Ya. Jadi sangat fokus ya. Kalau mau nembak penyakit, mau nembak setan, ceritanya ya, ibaratnya ya, mata kita tertuju, jangan pejamkan mata. Ya. Apakah Yesus pejamkan mata? Apakah adakah penyembahan yang dinaikkan kepada Bapa dulu? Wah, kalau lagi ngusir setan, pejamkan mata tuh bahaya besar ya. Nanti setannya yang tikam kita lagi. Ya. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak, dia memakai tenaga kesembuhan dan otoritas. Apakah Tuhan Yesus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus? Tidak. Orang itu tanya, kalau Tuhan mau sembuhkanlah aku. Langsung Tuhan Yesus bilang, aku mau. Ya, jadi Tuhan Yesus ya tidak menunggu kata-kata pengetahuan atau dari Roh Kudus. Ya, ada yang bilang dia kan udah doa semalam suntuk. Ya, saudara-saudari, karena sudah doa semalam suntuk, dia siap untuk tembak musuh. Amin. Dia tahu apa yang sudah ditugaskan oleh Bapaknya. Karena sudah doa semalam suntuk, betul tidak? Ya, jadi kalau waktu hadapin musuh langsung aja tembak. Nggak keburu dong kalau lagi mau hadapin musuh-musuhnya, lagi mau menyerang kita, kita masih doa lagi, nanti kita yang dihantam musuh. Ya, tidak ya, saudara-saudari. Jadi kalau kita sudah berdoa, siap itu, senjata udah siap. Ya, saudara-saudari. Karena Yesus mau, Yesus menyembuhkan dia. Nah, ini. Jadi itu kalau sudah punya otoritas, itu tergantung saudara mau pakai, nggak mau pakai, itu tergantung saudara dan saya. Saya pun diberi otoritas, saya mau pakai otoritas, saya pakai. Saya nggak mau pakai itu otoritas, ya enggak. Ya, otoritas dan tenaga kesembuhan sudah tersedia untuk Yesus jalankan. Sudah di dalam, sudah tersedia. Ibaratnya senjata itu sudah ada, tinggal pakainya mau atau tidak pakai. Oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, oleh yang punya otoritas dan yang punya tenaga kesembuhan itu. Demikian juga asal kita mau, kita dapat menyembuhkan orang sakit dalam penginjilan. Kok dalam penginjilan itu paling singkat ya, dan paling simple ya sebetulnya. Jadi nggak usah muter-muter dulu ya. Kalau di gereja ya lain. Di antara orang percaya urusannya banyak nih ceritanya. Agak sedikit ruwet ya. Tapi kalau dalam penginjilan kan ya itu belum percaya. Kita mau dia percaya. Nah, keluarkanlah otoritas, keluarkanlah tenaga itu. Sudah. Dan kalau orang percaya, orang yang tidak percaya itu dia langsung ngerti. Ini yang datang ini pakai nama yang paling besar nih. Aku ke dukun mana sana sini nggak kena sembuh. Dia dalam nama Isa masih dalam Yesus sembuh aku. Pasti nama itu sakti. Itu mereka mengerti. Kita kadang-kadang di gereja kelamaan jadi kebanyakan teologi jadi bingung ya. Apa artinya ini? Oh, artinya ya, untuk orang-orang yang belum percaya di luar itu, mereka sudah cari ilah-ilah lain ya. Mereka percaya ilah-ilah lain. Makin percaya ilah-ilah lain, makin sakit, makin berat. Jadi ya, ini orang dalam nama Yesus langsung sembuh. Nama ini sakti. Nama ini luar biasa. Seketika itu juga, nah balik ya ke Alkitab. Lenyaplah penyakit kustanya. Haleluya. Pak Elias suka bilang katanya, tuh ciri-ciri otoritas tuh kalau keluar perintah tuh langsung ditaati, bener. Belajarlah sampai kita kalau keluar perintah tuh langsung ditaati bawahan, betul. Saya nggak mau kalau usir setan sampai berhari-hari. Nanti aku yang perlu dilayanin, ya.
Enak kalau usir setan langsung dalam nama Yesus keluar kau. Dipelototin setannya lari. Seneng kan kita? Gak usah susah-susah. Ya, kadang-kadang ngusir setan sampai kita yang apa? Kita yang susah. Jangan ya. Nah, belajar. Otoritas itu harusnya kan belajar. Ya. Keluar perintah. Bagaimana? Keluar perintah yang singkat dan tepat. Orang-orang militer itu, jenderal-jenderal itu kalau keluar perintah tuh mereka belajar. Iya, belajar dulu bagaimana keluar perintah. Mesti tegap ya, mesti siap matanya melotot gitu. Yang galak, jangan tersenyum-senyum. Hahaha. Aduh, mana bawahan mau turut ya, saudara-saudari. Mereka belajar bagaimana keluar perintah. Nah, kita juga belajar bagaimana keluar perintah. Yesus pakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya. Kedua-duanya dipakai ya. Dia jamah orang kusta itu. Loh, kalau jamah nanti kustanya atau setannya nanti masuk kita dong. Saudara-saudari, yang di dalam kita itu lebih besar. Kekuatan Roh Kudus itu kekuatan dari atas kan, seperti voltasi yang besar kan selalu menghasilkan voltasi yang rendah kan. Nggak mungkin kan voltasi rendah itu sakit penyakit, setan-setan itu voltasi rendah kan, voltasi sial kita kalau bilang. Yang sial itu artinya voltasinya rendah tuh ya. Nggak bisa dia mengalir masuk balik ke kita. Kita yang dari voltasi besar ini, voltasi yang paling besar. Yang di dalam aku lebih besar daripada yang semuanya ini. Saudara-saudari, itu kita punya iman, betul tidak? Itu yang kita percaya. Harus dipegang kuat-kuat ya, saudara-saudari. Tuhan kita Tuhan paling besar. Jadi tidak perlu takut siapapun juga yang kita takut. Hanya Tuhan. Amin. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Karena dia bilang, aku mau. Yaitu karena Yesus mau saja. Yesus tidak perlu bimbingan Roh Kudus sebelum menyembuhkan orang itu. Ya. Kenapa? Itu karena Yesus sudah punya otoritas yang diberikan oleh Bapaknya untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kalau udah ada otoritas, sembuh nggak sembuh, urusan kita. Urusan yang punya otoritas. Memang otoritas itu sudah dipercayakan kepada kita. Nah, ini penting. Jadi jangan salah pakai, juga jangan tidak berani pakai. Betul tidak? Ya, jalankanlah otoritas itu untuk kemuliaan dan kemajuan sorgawi, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi otoritas itu kita pakai terserah kita. Otoritas yang di dalam Yesus, Yesus pakai, jadi terserah Yesus. Jadi di mana kita sudah punya otoritas dari Tuhan, tidak perlu ada bimbingan Roh Kudus. Ya, ini bukan katanya kurang ajar nih. Tidak perlu bimbingan. Bukan, sudah Roh Kudus sudah dituliskan di dalam Injil. Nanti kita baca Lukas 9 ayat 1. Itu sudah dibimbing orang didubus, sudah tertulis, udah logos ya namanya. Tidak perlu rema lagi artinya. Atau kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus, itu juga rema ya. Sebelum kita menyembuhkan orang yang sakit. Kalau ada bimbingan dari Roh Kudus, puji Tuhan, memang Roh Kudus beserta kita setiap saat. Tuhan beserta kita. Kalau ada bimbingan, lebih enak lagi, harus lebih berani lagi. Amin. Jalankanlah saja kalau saudara mau, karena saudara sudah diberikan kepercayaan untuk memakai otoritas daripada Tuhan. Tetapi kalau tidak punya otoritas, tapi kalau tidak punya bimbingan Roh Kudus, misalnya tidak ada kata-kata pengetahuan, itu rema ya. Kita pakai saja logos yang sudah tertulis, tercantum di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil ya. Dan konteksnya terutamanya waktu kita membawa Injil. Ya, logos itu ya yang tercatat di dalam Alkitab itu penting ya. Nah, kita harus pelajari dengan seksama ya. Di saudara-saudari, kalau tidak ada inspirasi atau rema ya, bimbingan dari Roh Kudus ya, saudara-saudari tetap bisa menyembuhkan orang sakit ya. Terutama dalam penginjilan ya.
sudah punya senjata. Ambil saja senjata itu, tembak saja itu penyakit, tembak saja itu setan-setan. Setelah pergi dari sana, ini Matius 12 ayat 9, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang itu kan langsung kan, ulurkanlah tanganmu, keluar perintah. Ya. Apakah Yesus tutup mata dan berdoa untuk orang ini? Bapak, kami perintahkan kamu mengulurkan tanganmu. Saya memproklamirkan kesembuhan bagimu. Saya mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Ada tidak itu semua? Tidak kan? Ulurkanlah tanganmu. Tindakan imamat, tindakan profetik kepada orang ini? Tidak ada. Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Apakah Yesus tunggu rema dari Roh Kudus dulu? Tidak. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Yesus menyembuhkan orang ini dengan menjalankan otoritas saja. Ya, karena Yesus mau. Dia mengeluarkan perintah, ulurkanlah tanganmu. Tidak ada nyanyi-nyanyian. Tidak ada kata amin. Demikian juga kalau saudara mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit. Terutamanya waktu menginjili orang yang belum percaya. Ini sesuai dengan janji Yesus di Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, kesaksian dari pekerja-pekerja kami di India. Yes. Nanti bisa baca sendiri perjalanan ke ladang pelayanannya. Salah satu murid kami melihat seorang pria dengan leher yang sangat bengkak. Dia berhenti dan bertanya, apa yang telah terjadi pada lehermu? Dia menjawab bahwa dia menderita penyakit kanker. Kemudian dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya, meskipun mereka miskin sekali. Keluarga telah menghabiskan lebih dari 300.000 rupiah. Ya. 70 rupiah adalah $1 untuk pengobatan, tetapi tidak berhasil. Lehernya bengkak seperti balon. Pekerja kami bertanya, berani ya mereka, apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya? Pria itu setuju. Keesokan harinya di malam hari 2 pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali keesokan harinya. Udah 1 jam itu leher masih bengkak. Ya, dari udah capek, besok balik ya. Tetapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Anggota keluarga kagum, dia benar-benar sembuh. Seluruh keluarga datang kepada Kristus. Ini yang sering kita lihat ya, jadi di India. Sekarang ada 1.000 lebih kali ya, rumah-rumah gereja. Bukan bangunan gereja ya, gereja di rumah ya, gereja rumah. Dan seorang laki mau bunuh diri, dia sangat kecewa dan putus asa dan tidak mau hidup lagi. Dia keluar dan menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Banyak orang lihat dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebetulan pekerja-pekerja kami lagi lewat dan melihat dia, mereka menurunkan dia dari pohon itu, tetapi dia sudah tidak sadar. Darah mengalir dari mulut dan hidung, lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati, ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tetapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas dalam nama Yesus. Mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya selama 45 menit. Mereka terus melayani dia. Pasti orang ramai sudah datang. Akhirnya orang itu buka mata. Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya dia bisa. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan perlahan-lahan. Melihat mujizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Setelah itu di desa itu ada gereja rumah dimulai. Nah ini kesaksian, aduh, setiap hari ada, banyak. Ya, saudara-saudari. Banyak kesaksian, kalian boleh baca sendiri ya. Otoritas menguasai sakit penyakit dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, nanti minggu depan akan diulang lagi. Karena ini penting ya. Karena kita pikir begini, aduh, aku sih tidak punya karunia. Kalau nggak punya karunia mana bisa menyembuhkan orang sakit, musir setan.
hanya menginjil saja dengan kata-kata. Ya puji Tuhan masih bisa menginjil dengan kata-kata. Tetapi kalau kadang-kadang di tempat kayak begini ya, di India apalagi ya atau di desa-desa, kalau nggak punya apa bisa menjalankan mujizat, otoritas dan tenaga itu susah ya. Nah, jadi bukan karunia, perbedaan yang pertama. Otoritas itu diberikan kepada setiap orang percaya menurut Yohanes 14:12. Barang siapa saja percaya punya otoritas. Sedangkan tidak setiap orang percaya diberikan karunia kesembuhan. Betul? Ya. Nah, yang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu janji Tuhan. Jadi otoritas itu diberikan kepada semua orang percaya. Sedangkan karunia tidak. Apakah mereka dari Korintus ya? Apakah mereka semua mendapat karunia? Artinya ya tidak. Tidak punya semua karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan. Tidak jawabannya. Tapi Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kesimpulan kita adalah karunia lain ya dengan otoritas ya. Nah, perbedaan waktu. Otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan diberikan jauh sebelum hari Pentakosta. Pada waktu Roh Kudus turun. Betul? Ya, sudah hari Pentakosta baru ada karunia-karunia kan? Jadi yang mana dulu? Otoritas yang duluan apa karunia? Otoritas kan? Waktu Tuhan menciptakan bumi dan langit, apa yang jalan dulu? Otoritas. Jadi otoritas itu lebih mendasar daripada karunia. Karunia itu datangnya belakangan. Sudah gereja ada, baru ada karunia. Ya. Gereja kan dimulai sudah hari Pentakosta kan? Jadi saudara-saudari bedakan, lain karunia, lain. Cara makainya juga lain. Nah di sini. Ya. Tujuannya juga ada perbedaan. Cara memakai otoritas berbeda dengan cara pakai karunia kesembuhan. Kalau karunia kesembuhan kita boleh pakai imamat dan boleh pakai deklarasi. Nah, itulah. Di antara lain karena karunia kesembuhan tergantung kepada kehendak Roh Kudus. Jadi kalau tergantung kepada kehendak Roh Kudus, kita kan berdoa, kita kan bernubuat, betul tidak? Tunggu kan? Ya. Dan tidak berjalan pada setiap saat. Karena itu karunia Roh Kudus. Menurut kemauan Roh Kudus, menurut bimbingan Roh Kudus. Jadi tidak berjalan pada setiap saat, betul? Biasanya dipakainya di mana? Ya waktu kita puji-pujian, waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan berikan inspirasi. Tuhan berikan suatu pengetahuan. Orang itu tuh perlu disembuhkan. Nah, ya. Tapi kalau otoritas kan semau kita. Udah diberikan kepada kita, udah dipercayakan kepada kita. Artinya pakailah otoritas itu. Sebaliknya otoritas dan tenaga kesembuhan tersedia kapan saja kita mau kabarkan Injil. Betul? Kita mau kabarkan Injil masih tunggu dulu. Orang ini mau dikabarkan Injil tidak? Enggak kan? Tuhan berkata, kabarkanlah Injil ke seluruh pelosok dunia. Di mana saja. Betul? Nah, perbedaan tujuan dan fungsi. Perbedaan tujuan antara karunia kesembuhan dan otoritas ya. Karunia memang lain ya. Kadang-kadang kita berdoa, waktu kita melayani Tuhan, arahnya ke atas, Tuhan berbicara. Itu imamat ya, atau Roh Kudus bergerak. Deklarasikan ini ya. Nah itu. Biasanya ke atas dan sejajar. Tapi otoritas selalu ke bawah kan. Nah, terlebih dahulu kita lihat karunia kesembuhan. Nah ini nih. 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama siapa? Gereja, karena ini 1 Korintus, di gereja Korintus ya. Jadi ini umumnya kalau karunia roh itu dipakai di dalam gereja. Untuk tubuh Kristus. Adalah konteksnya 1 Korintus 12, betul tidak? Nah, jadi karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya yang sakit. Betul. Dengan demikian tubuh Kristus dibangun.
Sebab kepada yang seorang, 1 Korintus lagi 12 ayat 8 selanjutnya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kesembilan ya, karunia. Dan kepada yang lain roh yang sama, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama, memberikan iman. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nih karunia ya, ada karunia menyembuhkan. Demikian pula 1 Korintus 14 ya. Terus demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunanya untuk membangun jemaat. Oh, dari sini kita, karunia-karunia roh umumnya dipakai untuk membangun jemaat, membangun sesama orang percaya. Jadi pada umumnya karunia itu dipakai di dalam ya gereja ya, inside the church for the believers ya, untuk membangun jemaat. Benar? Kalau otoritas untuk apa? Maka jelas seperti tujuan utama karunia kesembuhan adalah untuk melayani kesembuhan kepada orang-orang percaya yang sakit. Nanti kita akan uraikan lagi di belakang. Dalam konteksnya membangun tubuh Kristus. Nah, saya sekarang lagi pakai ini kan, karunia mengajar untuk membangun tubuh Kristus, betul? Karunia mendeklarasikan firman Tuhan kan, ya, membangun. Sama bisa ajar ini untuk orang luar? Nggak bisa, nggak mungkin. Dia juga nggak mau dengar. Ya, saudara-saudari, ya. Tujuan otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuan karunia kesembuhan. Ya. Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah ini dia. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, kita selesai sampai di sini, saudara-saudari. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan melayani Pak Boas. Silahkan. Saya pause, stop share ya. Baik, Bapak Ibu. Malam ini kalau ada yang ingin didoakan, ingin disembuhkan, ingin disembuhkan. Kalau didoakan itu belum tahu sembuh nggak sembuh terserah Tuhan. Kalau ada yang ingin disembuhkan, silakan nanti akan didoakan. Ada Pak Ilyas juga di sini, ada Ibu ya William. Karena di sini ada Pak Elias ya, Pak Boas. Pak Ilyas masih ada ya? Ya, dan juga ada Pak Boas, ada Ariela, ada yang lain-lain. Saya istirahat ya sebentar ya Pak. Aduh, pergi minum dulu. Ya. Kita boleh berdoa dulu, terus kita boleh layani. Nanti saya kembali ya sebentar ya. Iya. Baik, saya pikir semuanya sangat jelas ya. Jadi kita jangan salah paham ya. Ajaran barukah ini ya tidak hanya ini untuk menegaskan saja untuk kita ikut seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu punya otoritas ya, raja di atas segala raja. Dan kita juga diberikan otoritas yang sama karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus akan juga kita kerjakan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi mari kita gunakan otoritas itu dan saya percaya Bapak Ibu kita akan punya otoritas kalau kita ini berdoa, kita ini melayani Tuhan, kita ini memuji menyembah Tuhan, itu dilakukan sebelum kita mendoakan orang sakit ya. Itu otoritas akan berjalan bersama dengan kita. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa, nggak boleh menyembah Tuhan. Selalu tetap kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita punya otoritas. Baik, ada yang mau didoakan, Bapak Ibu? Atau ada yang mau ya, Ibu Amanah? Salam, Pak Boas. Salam ya, ya. Untuk Jennifer, sakitnya kan miastenia gravis.
Jadi autoimun jenisnya myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Ya, Ya, jadi Ibu Amanah ini punya anak, masih saudara sepupu kita, belum percaya Tuhan, dan orangnya tidak ada di sini. ya, Jadi kalau pendapat saya ya, kita tetap doakan anaknya Ibu Amanah ini. Namun kalau buat saya doakan dulu supaya percaya Tuhan, terima Tuhan. ya. Nah, Ibu Amanah sendiri sudah mendengar pelajaran malam ini. Ibu Amanah langsung doakan, perintahkan itu. Oh ya. Ya, perintahkan. Kami dukung dari jauh bisa. Ya, soalnya kalau dia sembuh nanti dia merasa siapa yang menyembuhkan saya. Nanti dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, Bu. Apalagi kalau orang-orang yang di luar Tuhan Yesus itu kalau sakit pasti ya ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke percaya orang pintar. Dan kalau itu dicampur seperti itu, dia sembuh, dia tidak akan berpikir kalau Tuhan Yesus yang sembuhkan. Jadi Ibu, kita tetap dukung anak Ibu supaya percaya Tuhan Yesus. Tapi Ibu yang sudah dapat pelajaran malam ini, Ibu datangi ya, pakai nama Yesus perintahkan. Dan itu sembuh, maka anak Ibu nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus dan juga disembuhkan tubuhnya. Ya. Itu Bu ya. Ya. Kita doakan ya. Kita doakan. Siapa namanya Bu? Jennifer. Jennifer. Mari kita sama Bapak Ibu kita doakan ya, Jennifer ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu dari tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Amanah, urapi Tuhan, pakai Ibu Amanah untuk ambil otoritas Raja untuk menyembuhkan anaknya. Secara khusus kami bersyafaat untuk Jennifer, terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau nyatakan dirimu kepada Jennifer. Kau pakai Ibu Amanah untuk menyembuhkan Jennifer. Dalam nama Yesus. Sembuh Jennifer. Lewat doanya, lewat pelayanan otoritas yang disampaikan Ibu Amanah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Boas. Ya, kalau ada orangnya di sini langsung kita praktek boleh Bu ya, panggil. Kapan-kapan diajak. Supaya tahu, sembuh langsung tahu Tuhan Yesus yang menyembuhkan ya. Tapi Ibu sudah punya otoritas, Ibu doakan anaknya langsung. Dalam nama Yesus. Ya, ya. Bu ya. Ya, terima kasih Pak Boas. Ya, Tuhan berkati Ibu. Ibu Amanah ini luar biasa kesaksiannya. Dari garis keras ya, tapi sudah terima Tuhan Yesus. Kita percaya anak-anaknya, keluarganya juga semua satu orang bertempat seisi rumah. Terima Yesus semuanya. Amin. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya, sebelum saya lupa, ini seminar akan berlanjut sampai 9 sesi ya. Ini kedua sesi, nanti Kamis depan di jam yang sama, di link ID yang sama, ya kita akan ke session yang ketiga. Jadi Bapak Ibu kalau tidak sempat mendapat informasi malam ini bisa langsung masuk, cari lagi ya, ikuti sampai selesai. Saya percaya kita semua akan apa Bu, bisa menyembuhkan orang sakit. Dan nanti akan Pak William yang mengajar dan kami akan bahas bagaimana pakai tenaga dan otoritas itu dengan lebih berhasil. Harus ada iman yang bisa memindahkan gunung. Amin. Iman biji sesawi, iman yang tidak ada bimbang, itu akan diuraikan dengan lebih seksama lagi. Dan kalau kita sudah dapat iman yang memindahkan gunung macam begitu, oh, gunungnya pindah. Puji Tuhan. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya mau tanya atau mau didoakan, silakan. Ya, ada Bapak Ibu yang mau ya semuanya sehat-sehat. Ya, kalau ada COVID atau apa ya, misalnya ya kita kan cuma di sini hanya 1 minggu sekali baru muncul. Kalian kan ya penting saja COVID virus mati dalam nama Yesus gitu. Tidak boleh datang ke rumah saya, ke anak saya, ke siapa. Pergi semua.
Ya, itu Mazmur 91. Nah, saudara-saudari, ya jangan takut ya. Di dunia ini kalau kita takut sana sini mah susah. Sekarang banyak apa yang perlu ditakutkan. Ya, hantam saja. Nanti Ibu juga untuk Ibu Aminah, untuk anak Ibu ya. Ini aku akan layani kamu nih ya. Dalam Ya. nama Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kamu sembuh, kamu percaya gitu. Ya, dikasih tahu Terus dulu, Bu. Ibu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku tangking ini autoimun penyakit kamu. Tubuh kamu jadi normal, tidak mengganggu diri sendiri. Sembuh kau. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Amin. Amin. Terus, Ibu Amanah bisa. Ya, bisa. Kasih tahu sama Ada ibu anak, otoritas. Mama akan doa dan juga tangking penyakit kamu supaya kamu bisa percaya sama Tuhan Yesus, supaya kamu bisa sehat, sembuh dan pulih gitu. Tapi kamu harus percaya gitu. Itu aja. Hanya kalau itu otoritas diri sendiri, umpama saya kan sakit katarak. Nah, Terus saya otoritas ini katarak boleh. saya pergi dalam nama Yesus. Begitu Katarak bolehnya? ini semua ya Boleh, Bu. pergi, hancur, mata saya bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Begitu ya. Nah, kalau memang harus dioperasi ya pergilah operasi. Kita anak Tuhan ya, kita tidak bilang oh kalau gitu nggak boleh ke dokter, nggak boleh makan buat tidak. Semua itu sudah Tuhan sediakan dengan baik. Tapi kan ini kan alat untuk penginjilan, penyembuhan ini kan ya, betul tidak? Nah, kalau kita masuk ke kampung-kampung ya mana ada dokter, mana ada apa. Mereka hanya percaya dukun-dukun. Nah, tunjukkan kesaktian Tuhan Yesus ya. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Dia sembuh, dia yang percaya nama Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, kalau kita Iya. cuma ngomong saja Ada dulu sama permintaan dia. doa, Bu. Hah? Yang di chat itu ada permintaan doa dari Bu Oh, mana? Michelle. Oh, di chat Yip. siapa? Di chatting ya. Ah, Ibu Michelle Yip ya, Ibu Michelle, minta supaya silakan. doakan untuk Nyelia. Ya. Bu, Ibu boleh bicara mungkin Bu Michelle, buka speakernya. Buka speaker Silakan, kalau Bu. ingin dilayani. Silakan. Ibu Michelle masih ada? Tulis di chat ini berdoa untuk Nyela dan Nyala suami dan suami lepas dia. ya. Nyala dan suami dia. Sebab saya suruh dia masuk sini belajar dan minta sembuh, tapi tak tahu dia masuk ke tak masuk dalam Zoom ni. Saya pun tak dapat nampak muka dia. Ibu dari Malaysia ya? Ya. Saya ni dari Malaysia. Saya ada suruh dia nanti ya, sekejap saya on video sebab saya. Ya, mari kita sama-sama perintahkan supaya penyakit pergi dari Nyelia ya. Ya, Ibu Nyela ya. Michelle yang lebih tahu ya. Ayo Ibu Ya. Michelle yang lebih tahu. Ya, sebab Sama-sama kita, Ibu. saya kawan dia orang, saya tolong dia masa tu COVID sebab dia orang tak ada makanan. Sebab saya hantar makanan pada dia orang. Ya. Jadi saya kenal dia orang lah sebab dia orang asal. Saya lepas tu asli ya. dia orang pergi itu imunisasi. Lepas tu injekkan. Dia orang semua otot-otot semua sakit dan suami dia. Jadi saya suruh dia, saya kata minggu lepas juga suruh dia join ini Ibu Lucille dengan Pastor William untuk sembuh, minta sembuh dan belajarlah. Tapi dia kata dia punya wifi tak stable. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab tu saya kata lebih baik kalau boleh masuk dalam Zoom ni supaya boleh minta teruslah. Sebab tu saya nak tolong dia orang lah. Nampak dia orang pun tahu sakit selalu dan susah sangat. Kalau begini nanti kami akan sekarang melayani dulu ya untuk dia. Nanti ibunya lah waktu mengunjungi mereka lakukan yang sama ya, tumpangkan tangan terus tangking ya itu sakit penyakit. Itu apa side effect daripada vaccination ya. Betul.
Iya, oke, mari kita sama-sama. Dalam nama Yesus, Nyela dan suaminya dilepaskan daripada side effect daripada imunisasi ini. Ya, amin. Tuhan Yesus sembuhkan Nyela dan suami. Dan juga Amin. virus-virus ini tidak boleh berdiam di dalam keluarga mereka. Tuhan sembuhkan mereka, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Dan Ya. Nyela, engkau sembuh dan suamimu juga sembuh dalam nama Yesus. Ya. Nah, Ibu Michelle, waktu kunjungi mereka kasih Ya. tahu kami sudah layani mereka, sudah perintahkan Oke. penyakit itu pergi, dan Ibu Nyela nanti juga tumpahkan tangan, tengking ya, tengking, ya, keluar perintah Oke. dalam nama Yesus. Ya. Side effect Yes, daripada Lord. imunisasi ini, efek kesampingan imunisasi ini, aku tengking, pergi, otot-ototmu sembuh, ya, tubuhmu sembuh dalam nama Yesus, gitu, ya. Ya, ya. Ya. Ya, Silakan. terima kasih Ibu Michelle. Ya, terima kasih. Apalagi Baik. ada Shalom. yang lain-lain? Shalom Ya. Pak, Bu. Shalom, Ya, Sinta ya. Sinta. Kenalkan nama saya Sinta, Pak, Bu. Saya dari bagian ABA dari Pak Manuel, dan sehari-hari saya seorang guru dalam mengajar anak-anak usia 30 tahun. Baru kemarin tanggal 30 saya ngalami nggak bisa jalan, nggak bisa gerakin badan setiap pagi, susah gerakin tangan. Kemudian saya percaya waktu itu saya bilang, Tuhan, saya pasti sembuh. Tapi ternyata sampai tanggal 14 saya nggak kaki saya dalam keadaan bengkak dan dalam dunia medis Sinta bisa ini ya, itu di teks ya penyakitnya apa, karena hubungannya Zoom-nya sangat lemah ya, dia punya wifi. Coba di teks penyakitnya, nanti Oke. kita tengok. Baik. Oh, iya Bu. Oke, jadi tanggal 14 saya lakukan pemeriksaan, Bu. Apakah sudah dengar suara saya? Ya, sudah. Dengar. Halo, Bu. Sudah. Ya, dengar. Oke, jadi tanggal 14 saya dilakukan pemeriksaan dan ternyata hasil HB itu turun. Kemudian HB saya tidak normal, kemudian diperiksa untuk anti MCP, yaitu pemeriksaan RA, itu salah satu jenis autoimun, dan globulin saya meningkat cukup tinggi, normalnya 3, tapi ternyata punya saya itu 5, jadi 4,9. Jadi semua yang bagian hematologi dan imunologi itu tidak normal. Jadi saya dikirim ke dokter Ginotan, salah satu dokter autoimun yang ada di Medan, dan ternyata hasilnya positif. Saya sudah lama autoimun di dalam tubuh saya, tapi selama ini saya nggak tahu. Kemudian, tapi tetap saya kemarin dapat vaksin ya, Bu. Jadi 2 kali saya divaksin, 2 kali juga saya masuk rumah sakit dan pingsan, muntah-muntah, nggak bisa jalan. Dan tapi puji Tuhan, setelah beberapa minggu ini saya minum obat, dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan untuk kesembuhan saya. Saya bisa berjalan kembali. Hanya saja kadang-kadang saya nggak tahu, tiba-tiba itu siang hari saya ngerasain badan saya ngilu-ngilu banget, dan saya sempat kemarin minggu lalu 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain karena badan saya itu sakit banget. Jadi kadang-kadang juga nih kalau misalnya mau malam atau mau pagi itu saya ngerasa setiap jari-jari saya sama lutut atau pergelangan kaki itu sakit sekali rasanya. Tapi saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya seperti itu. Jadi ini
saya bagikan apa yang saya alami, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Amin. Bu William. Ayo kita layani Shinta ya. Oh ya, tadi saya Ibrani itu Hebrew ya. Kalau Yunani itu Greek. Dan di dalam itu exousia dan dunamis itu bahasa Greek ya, jadi bahasa Yunani. Maaf, ada kesalahan ya. Jadi karena kita perjanjian baru semuanya di dalam bahasa Yunani, Greek ya. Oke, udah diralat. Oke, Shinta, mari kita layani ya. Dalam nama Yesus, Shinta, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau segala sakit penyakit RA atau autoimun dan kekurangan darah. Kami tangking dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus memulihkan engkau. Dan semua side effect daripada vaksin itu juga aku tangking, aku usir dari tubuhmu. Dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Engkau dinormalkan dalam nama Yesus. Daya tahan tubuhmu akan menjaga tubuhmu, tidak akan menyerang tubuhmu. Segala RA, aku tangking dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Dan juga akar-akar daripada penyakit ini, aku usir dalam nama Yesus. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada Shinta, supaya Tuhan Yesus juga mengampuni dan menyembuhkan Shinta. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus pulih. Dalam nama Yesus kekuatanmu kembali. Dan Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Ya. Rasanya gimana? Terima kasih, Bu. Saya coba jalan-jalan sedikit, rasanya gimana gitu. Angkat itu tangan, kaki. Ya, saya jujur Bu, tadi saya ngerasain sakit sebenarnya jari-jari saya. Tapi sekarang? Ya puji Tuhan, sekarang saya nggak ada ngerasain sakit lagi. Tadi susah sih Tuhan. saya. Semua kesakitan hilang. Ya. Wah. Iya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, sakitnya hilang. Nah, Shinta, sekarang penting sekali ya. Iya, Ibu. Jangan makan itu apa? Roti-roti lah. Bakery yang banyak gluten, Ibu, gluten. Ya, gluten ya. Jadi, jangan ya. Saya supaya kadar gula saya udah hindari. Puji Tuhan ya. Jadi Shinta, biar Tuhan memulihkan semua kesehatannya. Dan Shinta juga perintahkan tubuh sendiri macam begitu ya setiap hari ya. Tidur yang baik ya, jangan cemas, jangan cemas, jangan khawatir apa-apa ya. Kalau ada sakit hati atau apa, bilang saja sama Tuhan, Tuhan aku ampuni mereka, udah ya, oke. Iya, tapi terima kasih Ibu karena memang beberapa waktu yang lalu, tahun lalu itu ada masalah sedikit di pelayanan, tapi saya memang sudah mengampuni orang yang sudah menyakiti saya karena itu kan juga bagian untuk kesembuhan buat diri saya. Amin. Ya, karena kita melayani semua ini anak-anak Tuhan ya, kita di sini. Kalau orang di luar ya jangan dulu. Yang dia nggak bisa ampuni orang, nggak punya kekuatan. Tapi dia kalau sudah sembuh atau apa dari pelayanan kita, dia percaya Tuhan, nah dia baru bisa mengampuni orang. Dan Tuhan juga mengampuni dia. Ya. Jadi kalau buat kita anak-anak Tuhan, kita ngampunin orang dulu. Baru kita nanti sembuh. Puji Tuhan. Terima kasih Shinta. Terpuji Tuhan. Ada yang chat. Ya. Shinta semangat ya. Iya Pak. Baik Pak. Sembuh dari hari ini semua sakit dan kelemahan tidak ada lagi pada Shinta. Saraf kuat semuanya. Kembali dalam nama Yesus ya. Bu, ini ada yang minta didoakan dari Pak Lim ya. Doakan Bapak saya agar sembuh dari liver cancer. Oke, ayo mari kita sama-sama. Semua sama-sama ya, buka suara dengan saya. Sama-sama. Ayo. Dan Bapak apa namanya? Bapaknya Pak Lim. Pak Lim. Pak Lim masih di sini. Boleh tahu ayahnya namanya siapa? Pak Lim. Lim Kitchen ya. Oke, Bapaknya Pak Lim, dalam nama Tuhan Yesus, aku hancur
sembuhkan kanker lever itu dalam nama Yesus. Apa saja yang menyebabkan lever ini menjadi keras, kanker, aku hancurkan akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan melalui ini semua dia lebih mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan Bapak Pak Lim ini dalam nama Yesus. Sembuh, pulih, sembuh, pulih. Kanker hancur dalam nama Yesus. Tubuhmu dipulihkan, tubuhmu disempurnakan dalam nama Yesus. Semua organ-organ di tubuh kembali bekerja. Ginjal, jantung, paru-paru, semua bekerja dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan Pak Limbi ini. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Nah, Pak Lim, teruskan ya pelayanan ini, karena kita kan sementara saja hanya di sini, tapi teruskan itu. Kalau bisa sampai ke rumah sakit, ya tumpangkan tangan dekat levernya, kutuk itu kanker ya, seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Baik, karena waktunya berjalan terus, Ibu, minta maaf ya. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah 9:30 malam, Bu Ibi. Jadi kalau yang Indonesia Timur sudah 10:30 di sini. Ariela, hai Ariela. Baik, kita sudah mendengar, kita akan praktek bersama-sama dan setelah itu kita akan tutup doa ya. Yes. Ya, yang merasa tidak enak badannya, perintahkan badan untuk jadi sembuh. Amin. Ya. Ya. Yang ngerasa berat tangannya digerakkan, gerakkan tangan kaki mulai jalan, belajar lakukan dengan iman semuanya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Boleh dibuka speakernya, tumpangkan bagian tubuh yang sakit, yang tidak enak, tumpangi tangan sendiri, perintahkan pakai otoritas Raja, otoritas Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, dalam aku nama Yesus, perintahkan yang sakit sembuh, tulang menjadi kuat, kaki menjadi kuat, semua saraf, semua yang rusak diganti yang baru. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh. Ya, mulai digerakkan. Kalau tangannya bisa gerak, bergerak. Pulih. Bisa bangun, berjalan, mata, pulih, sembuh. Semua sakit hilang. Dari kepala sampai telapak kaki, semua sakit hilang dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Semua virus, bakteria yang busuk, semua tengking dalam nama Yesus. Pergi, usir dalam nama Yesus. Daya tahan tubuhmu pulih, kuat dalam nama Yesus. Mata yang kabur melihat dengan terang dengan jelas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Leher, urat otot saraf yang ada di leher yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau juga saya keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati semua yang sudah hadir pada malam ini. Diberkati Pak William, Ibu dan keluarga. Diberkati Pak Sony, Pak Ibu Hana, semua yang terlibat dalam pelayanan Zoom ini. Diberkati semua dari manapun kami yang sudah hadir, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus melindungi engkau dan memberkati kita semuanya dengan berkat yang terbaik. Malam ini mari kita terima firman yang sudah disampaikan. Ada otoritas Raja dalam diri kita. Dan kita praktekkan di dalam nama Yesus. Otoritas itu akan mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit, melenyapkan segala kelemahan. Tubuh kami semua sehat dalam nama Yesus. Bahkan dengan panjang umur, lanjut usia dan sejahtera Tuhan tambahkan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima mujizat kesembuhan, kita terima berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.